Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca doa sebagaimana semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Saya absen dulu. Akila hadiro. Aulia Fitri hadiro. Bella Fania hadiro. Candika hadiro. Chelsea hadiro. Hilbatul hadiro. Debita hadiro. Dahlia hadiro. Dewi hadiro. Diva Aulia hadiro. Ega Putri hadiro. Evanes Putri hadiro. Hilya Haura hadiro. Irfida hadiro. Jihan Alia hadiro. Hanun hadiro. Nisa hadiro. Naila Fitria hadiro. Najwa Nailin, oh ya sakit ya ini ya. Namira hadiro. Niken hadiro. Prita, oh tadi yang dipanggil tadi ya. Rena Salsabila hadiro. Rizka Sukma hadiro. Rafiqatul hadiro. Roy Hafadila hadiro. Sahila Sasabila hadiro. Stefani hadiro. Taskia hadiro. Vanessa, oh sakit ini ya. Vanessa Tri hadiro. Yulia hadiro. Zahria hadiro. Oke, terima kasih. Untuk hari ini ya, materi hari ini kita akan belajar yaitu bab sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ya. Dalam hal ini ya, ada beberapa tujuan materi yang akan kita pelajari. Khususnya sujud sahwi ya. Memahami ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan tepat. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, yang ada di pikiran kalian sujud sahwi itu apa? Sudah paham atau mungkin belum pernah atau lupa sujud sahwi? Apa di situ pengertiannya?
Iya, jadi sujud yang dilakukan karena lupa melaksanakan sunnah abad dalam sholat. Itu sujud sahwi. Menyimpulkan makna sujud sahwi, menguraikan tata cara sujud sahwi, mendemonstrasikan tata cara sujud sahwi, memutuskan di antara sujud sahwi. Oke. Slide selanjutnya. Khusus dalam sujud sahwi ini mulai ada pengertian hukum tata cara ya. Terus sujud selanjutnya nanti ada sujud tilawah, mulai pengertian ayat-ayat sajadah tata caranya, dan sujud syukur yaitu pengertian hukum dan tata caranya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita fokus pada sujud sahwi dulu ya. Apa itu sujud? Ya, kita setiap hari melakukan sholat 5 waktu pasti melaksanakan sujud. Tetapi pernahkah kalian berpikiran sujud itu kalau disuruh mendefinisikan kalian bisa apa tidak? Nah, ini definisinya. Sujud adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Jadi itu bentuk berupa apa? Kepatuhan, karena kita itu sebagai makhluk Allah yang paling lemah ya. Kita tahu sendiri bahwa manusia itu tempatnya al-insanu mahalul khata' wan nisyan, atau manusia itu tempatnya salah dan lupa ya, termasuk kita ini itu tempatnya manusia salah dan lupa. Nah, gerakan sujud merupakan gerakan berlutut dengan cara apa? Meletakkan dahi, ya ini ya dahi ya, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki ke lantai sambil bertasbih. Ini dalam sholat. Dengan bersujud, manusia mengakui dirinya sebagai makhluk yang lemah ya, di hadapan Allah yang Maha Agung, serta akan mendapatkan rahmat dan ampunan darinya. Itu pengertian sujud ya. Sudah paham ya pengertian sujud ya, yaitu apa? Meletakkan dahi dan hidung ya ke lantai dengan membaca tasbih. Karena apa? Kita mengagungkan Allah kita itu sebagai makhluk yang lemah. Itu definisi dari sujud. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Kita fokus sujud sahwi. Nah, sambil disimak di buku LKS-nya ya. Ini saya terangkan di slide-nya. Yang pertama yaitu pengertian sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi berarti lupa atau lalai ya, karena kita tahu sendiri manusia itu tempatnya lupa dan lalai. Sujud sahwi dilakukan dengan tujuan untuk apa? Menambal kekurangan atau kelebihan dalam salat karena lupa atau lalai, tanpa harus mengulangi salat tersebut. Jadi kita itu lupa dengan gerakan sunnah abad yang dilakukan dalam sholat. Nah, sebab melakukan sujud sahwi di sini apa saja? Yang pertama yaitu kelebihan aziyadah dalam rakaat sholat. Ya, misal kita kelebihan dalam rakaat sholat maghrib sampai 4 rakaat, yaitu kita bisa melaksanakan sujud sahwi karena melebihi dari jumlah ketentuan sholat maghrib. Kekurangan atau an-naqis dalam rakaat sholat ya, kita sholat sholat isya misal ya, tetapi baru 3 rakaat, itu bisa diganti menggunakan sujud sahwi. Ragu-ragu atau asyak dalam bilangan rakaat. Iki mangakes berapa rakaat ya sholat isya ya, 3 atau 4 ya, kita kan ragu, itu diganti menggunakan sujud sahwi. Nah, lupa melaksanakan sunnah abad ya, yaitu duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, dan membaca kunut subuh bagi yang melakukannya. Nah, ini yang paling sering lupa itu biasanya apa? Doa kunut subuh. Karena apa? Sholat 5 waktu yang hanya ada doa kunutnya itu sholat subuh ya. Biasanya karena mungkin sing tangi kawanan gugur kabeh ya, akhirnya lupa. Itu bisa diganti menggunakan sujud sahwi.
Sudah paham ya sebab-sebab dilaksanakan sujud sahwi ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa hukum melaksanakan sujud sahwi. Karena di dunia ini ada 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi, dan mazhab Imam Hambali. Ya, karena kita ini di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i, berarti ini ya mazhab Imam Syafi'i menganggap sujud sahwi sebagai sunnah muakkadah. Artinya apa? Sangat dianjurkan untuk dilakukan ya. Jadi misal kalian itu lupa melaksanakan sunnah abad, berarti sangat dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi karena itu hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Itu hukum-hukumnya. Bisa nanti sambil dilihat di LKS ya materinya. Sekarang yaitu pembahasan materi. Lanjut lagi sujud sahwi. Yang pertama tata cara sujud sahwi. Nah, nanti setelah slide ini saya putarkan bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi menurut mazhab Imam Syafi'i yang baik dan benar. Ya, melafalkannya dalam hati, mengerjakan 2 kali sujud. Sujud dilakukan ketika ingat sekalipun di luar sholat. Jika ingat kelalaian sholat setelah salam. Sujud dilakukan sebelum salam jika ingat kelalaian salat sebelum salam. Itu ketentuannya. Sekarang bacaan sujud sahwi yang dapat diamalkan. Kalau di LKS ya, di LKS itu ada sujud sahwi. Doanya yaitu atau bacaannya subhanallah la yanamu wala yashu. Jadi seperti doa ketika lupa ya. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Tetapi kalau dalam buku paket yang saya buat slide ini ada beberapa versi. Yang pertama yaitu bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, ini bacaan yang pertama. Yang kedua subhana rabbiyal a'la. Yang ketiga subhana man la yanamu wala yashu. Jadi ini boleh ketiga-tiganya atau salah satunya ya. Jadi tidak harus subhana man la yanamu wala yashu. Ini juga boleh, ini juga boleh. Doanya sama. Sudah paham ya? Ini ya. Nah, sekarang saya putarkan video ya, video tata cara melaksanakan sujud sahwi. Tolong diperhatikan benar ya tata caranya seperti apa. Teman-teman, salat tata cara sujud sahwi dan ketentuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, salat tidak hanya memiliki syarat dan hukum, tetapi juga memiliki kesunahan. Kesunahan dalam salat ada 2, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Syekh Abu Bakar Muhammad bin Syata' ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan, sunnah ab'ad adalah sunnah yang dianjurkan kuat untuk diganti dengan sujud sahwi jika melewatkannya. Menurutnya, sunnah ini diberi nama ab'ad karena sunnah tersebut menjadi bagian ba'du dari rukun salat. Di antara dalil disyariatkan sujud sahwi adalah hadis berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julus. Falamma atamma salata sajada sajdatayn yukabbiru fi kulli sajdah wa huwa jalis qabla an yusalli. وسجد الناس معه الناس yang julus wa muslim. Artinya sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri dalam sholat zuhur yang semestinya beliau duduk untuk melaksanakan tahiyat awal.
Kemudian ketika telah menyempurnakan sholatnya, dia sujud 2 kali, membaca takbir di setiap sujudnya, dan duduk setelah salam. Para jemaah pun juga sujud bersama Nabi menggantikan duduk atau tasyahud awal yang terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh Salim bin Sumail Al-Qadwami dalam kitab Sahihatul Najah, salah satu penyebab orang disunnahkan melakukan sujud sahwi adalah karena menunaikan sunnah rakaat terdiri dari 7 hal pokok. Pertama, tasyahud awal. Yang dimaksud tasyahud awal adalah tasyahud yang tidak dilanjutkan dengan salam. Tasyahud awal dilaksanakan di rakaat kedua untuk sholat yang mempunyai rakaat lebih dari 2. Adapun sholat yang hanya 2 rakaat seperti sholat subuh dan Jumat tidak mempunyai tasyahud awal. Berikut bacaan tasyahud awal pada sholat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, duduk tasyahud awal. Apabila seseorang tidak melakukan duduk tasyahud awal dalam sholat, maka disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi di akhir sholat, sebagaimana dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketiga, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal. Dalam duduk tasyahud awal terdapat 3 hal yang termasuk sunnah apaan, yaitu duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Jika sunnah ini ditinggalkan, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Berikut ini bacaan sholawat Nabi pada tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat tasyahud akhir. Tasyahud akhir merupakan rukun sholat. Begitu pula membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir adalah rukun sholat. Tidak sama dengan sholawat pada tasyahud awal yang merupakan kesunahan. Sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir hukumnya adalah wajib, namun yang menjadi rukun hanya sholawat kepada Nabi saja yang berupa bacaan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad saat tasyahud akhir hukumnya sunnah ab'ad, yang jika ditinggalkan disunnahkan melakukan sujud sahwi. Bacaan sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelima, membaca doa qunut. Membaca doa qunut disunnahkan setelah i'tidal pada rakaat kedua sholat subuh atau di rakaat terakhir pada sholat witir pada separuh akhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa anna fi subahi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Artinya, adapun dalam sholat subuh Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan qunut hingga beliau berpisah dari dunia. Wafat. Hadis riwayat Al-Hakim. Keenam, berdiri pada saat membaca doa qunut. Ketujuh, membaca sholawat kepada keluarga Nabi saat qunut. Sahabat muslim hafizakumullah, selain disunahkan karena meninggalkan sunnah ab'ad, sujud sahwi juga disunahkan pada hal-hal berikut. Pertama, melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja akan membatalkan sholat, namun karena tidak sengaja maka sholatnya tidak batal. Contohnya adalah memperpanjang durasi i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Sebab 2 rukun ini tergolong rukun qasir atau rukun pendek yang tidak boleh dipanjangkan. Apabila sengaja terlalu dipanjangkan durasinya akan membatalkan sholat. Namun jika tidak sengaja maka disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kedua, mengunggah rukun qauli, ucapan bukan pada tempatnya. Contoh, membaca Al-Fatihah pada saat duduk di antara 2 sujud atau membaca qunut ketika rukuk. Ketiga,
Ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah apa seperti orang ragu apakah telah membaca doa kunut atau belum, maka ia disunnahkan sujud sahwi, sebab hukum asalnya ia dianggap belum membaca doa kunut tersebut. Keempat, melakukan perbuatan yang kemungkinan tergolong sebagai tambahan dalam sholat, seperti saat melakukan sholat isya. Seseorang yang sholat ragu apakah telah sampai rakaat ketiga atau sudah rakaat keempat, tindakan yang harus ia pilih adalah memilih dengan mengambil hitungan rakaat yang paling sedikit, yaitu baru sampai rakaat ketiga, sehingga ia wajib menambah 1 rakaat lagi. Setelah itu, sebelum salam, ia disunnahkan melaksanakan sujud sahwi. Hal ini dikarenakan dalam sholat yang dilakukan terdapat kemungkinan tambahan 1 rakaat. Rasulullah menjelaskan hikmah dari pelaksanaan sujud sahwi dan penambahan rakaat pada permasalahan tersebut sebagai berikut. Idza syakka ahadukum fi sholati falyuqi syakka wal yabni 'ala al-yaqin fa idza istayqana tamam sajada sajdatain fa in kanat sholatuhu tamamah kanat ar-rak'ah nafilah wa sajdatan wa in kanat naqisah كانت الركعة تماما للسنة وكانت السجدتان مرغمة للشيطان rawahu Abu Dawud. Artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka buanglah keraguan itu dan lanjutkanlah pada rakaat yang diyakininya, yang lebih sedikit dari yang diragukan. Kemudian dia telah menyempurnakan sholat sesuai rakaat yang diyakininya, maka ia hendaknya sujud sahwi 2 rakaat. Dan ternyata sholatnya telah sempurna, maka 1 rakaat yang ditambahkannya dan 2 sujud sahwi menjadi kesunahan. Dan bila sholatnya memang kurang rakaatnya, maka 1 rakaat yang ditambahkan tersebut menjadi penyempurnanya dan 2 sujud sahwi menghinakan setan yang telah mengganggunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sahabat muslim, lalu bagaimana cara melakukan sujud sahwi itu? Berikut ini beberapa ketentuan pelaksanaan sujud sahwi. 1. Sujud sahwi dilaksanakan setelah sempurna membaca tasyahud akhir, tepat sebelum membaca salam. Atau apabila lupa, maka sujud sahwi dapat dilakukan setelah salam selama jeda waktunya masih sebentar. 2. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 sujud yang dipisah oleh 1 duduk, sebagaimana 2 sujud biasanya dalam sholat. 3. Saat akan turun melakukan sujud yang pertama, sunnah membaca takbir Allahu Akbar. 4. Bacaan sujud sahwi apabila dikarenakan lupa adalah bacaan zikir Subhana man la yanamu wa la yash'ur. Artinya, maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. 5. Apabila penyebab sujud karena sengaja meninggalkan sunnah abad, semisal doa kunut, maka yang lebih tepat adalah membaca istighfar Astaghfirullah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Imam Az-Zarkashi. Innama yutimmu idza lam yata'ammad ma yaqtabi as-sujud fa in ta'ammadahu falaysa dzalika la'iqa bal la'iqul istighfar. Artinya, sujud sahwi itu disunahkan bagi orang yang tidak sengaja atau lupa meninggalkan sunnah apa. Jika meninggalkannya dengan sengaja, maka yang paling tepat adalah membaca istighfar. 6. Tangan dari sujud pertama untuk duduk sambil membaca takbir Allahu Akbar. 7. Duduk dan membaca doa sebagaimana doa saat duduk di antara 2 sujud. Rabbi wafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanlah aku, dan angkatlah derajatku, dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan bagiku, dan berilah ampunan kepadaku. 8. Turun untuk sujud kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar. 9. Sujud sambil membaca zikir sebagaimana sujud pertama Subhanallah yanumu wa la yash'ur atau Astaghfirullah. 10. Bangun dari sujud kedua sambil membaca takbir Allahu Akbar. 11. Kembali duduk dengan posisi duduk tawarruk. 12. Menutup sholat dengan salam sebagaimana biasa Assalamualaikum warahmatullah.
Nah, sahabat muslim, demikian inilah sunnah-sunnah abad dan cara praktis sujud sahwi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai kita dalam menjalankan semua ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi penjelasan dari videonya? Sudah cukup paham atau sudah mulai paham? Lumayan paham? Sudah lumayan paham ya? Ya berarti inti dari video tadi yaitu kita harus mengetahui apa itu sunnah-sunnah abad apa saja, terus bagaimana tata cara melaksanakan sujud sahwi itu yang seperti apa ya. Ada yang ditanyakan dari materi hari ini sebelum saya akhiri? Sudah ada? Sudah jelas semua? Alhamdulillah kalau sudah jelas semua, berarti insya Allah kita ketemu minggu depan ya di materi selanjutnya, yaitu nanti sujud tilawah dan sujud syukur ya. Dari saya apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.